Halo guys, kali ini Kak Cha review short drama Cina terjebak dalam permainannya part 1. Rongming melihat kartu identitas reporter Seng Ning. Ia mengira Seng Ning adalah mata-mata polisi untuk menyelidiki kegiatan geng gangsternya. Setelah mengetahui identitas Seng Ning, di hutan itu Rongming, ketua gangster kaya dan pria suruhannya berusaha menyakiti Seng Ning yang mereka culik. Pria suruhan mulai mengancam Seng Ning dengan menodongkan pistol ke arahnya. Seng Ning tidak diam, ia bangun dan meraih pistol itu dari tangan pria suruhan. Seng Ning menodong pistol ke arah pria suruhan dan melepas tembakan. Ia juga menembak ke arah Rongming. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian mereka bertemu kembali di sebuah kuil. Seng Ning memberitahu jika ia sebelumnya pernah menyelidiki kasus gangster lintas batas negara. Selesai wawancara, Seng Ning berjalan keluar kuil menuruni tangga. Di depannya ada Rongming dan grup pengawalnya. Rongming masuk menaiki tangga kuil mereka lewat berpapasan. Rongming masuk ke kuil untuk berdoa bersama ayahnya. Ayah Rongming menunjuk Rongming yang bernama kini Jiang Qi sah menjadi pewaris keluarga Jiang. Seng Ning sibuk bekerja di stasiun TV Haicheng. Ia bersiap memulai siaran langsung berita. Direktur stasiun TV datang. Dia marah pada Sue Biki, teman kerja Seng Ning yang ada di sampingnya karena tidak becus bekerja. Sue Biki mencoba melakukan siaran berita tapi tidak bisa, lalu Seng Ning melanjutkan siaran berita. Para wanita reporter stasiun TV Haicheng berkumpul di aula gedung acara makan malam investasi. Direktur stasiun TV datang menghampiri mereka dan memberitahu jika Tuan Muda Jiang sudah menandatangani kontrak dan memilih Seng Ning menjadi perwakilan. Lalu tiba-tiba datang Jiang Qi masuk ke aula gedung acara. Seng Ning melihat pria yang datang itu mirip seperti Rongming, ketua gangster yang pernah ia selidiki kasusnya. Jiang Qi mendekati Seng Ning. Ia berniat berkenalan dengan Seng Ning, lalu menarik tangan Seng Ning. "Apa kamu tidak ingin bicara denganku?" "Tuan Jiang, kenapa kamu memilih aku? Pernahkah kita bertemu sebelumnya?" "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah Rongming. Kamu, wajahmu yang cantik ini, mulutmu yang sangat terkenal itu. Apa yang kamu mau lakukan denganku? Coba kamu tebak. Apa kamu ingin menghabisiku di sini?" "Tidak, tidak, tidak. Aku di sini untuk bermain denganmu. Aku menginginkanmu." Seng Ning merasa aneh dengan Jiang Qi. Ia lalu pergi menghindari Jiang Qi. Seng Ning masuk ke ruangan kantor. Ia mengambil sebuah senter di lemari. Seng Ning menanyakan pada temannya kenapa Rongming, ketua gangster, masih hidup dan baru saja ia menemuinya secara nyata. Tapi temannya tidak memberi kejelasan apapun lalu menutup panggilan telepon. Tiba-tiba ada Pei Mingyu yang ingin masuk. Seng Ning yang panik lalu menodongkan senter ke arah Pei Mingyu. Pei Mingyu kaget dan buket bunganya terjatuh. Ia berniat memberi Seng Ning kejutan. "Aku akan pergi ke pusat penilaian untuk menyelidiki sidik jari. Aku akan membantumu besok." Seng Ning datang ke gedung pusat penilaian. Ia berjalan tanpa curiga. Ada banyak pria pengawal Jiang Qi. Seng Ning mendekati Jiang Qi yang duduk di bangku sendirian. Jiang Qi memperlihatkan pada Seng Ning rekaman suara di percakapan ponsel Mingyu yang ia bawa. Jiang Qi membuka tutup wadah yang isinya kacamata Mingyu dan surat perjanjian kontrak stasiun TV Haicheng yang sudah dikotori. Jiang Qi berdiri dan bersikap kasar pada Seng Ning. "Beraninya kau menyelidiki sidik jariku? Menurutmu apa yang akan aku lakukan padanya?" Seng Ning berusaha menyakiti Jiang Qi dengan susuk konde rambutnya. "Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepas Mingyu?" "Apa, melepaskan dia? Lalu apa kamu masih ingin menyelidiki aku?" Seng Ning marah. Ia merobek kertas kontrak itu di depan Jiang Qi. "Sudah cukup. Makan saja sekarang." Seng Ning ingin pergi tapi Jiang Qi menahannya. Seng Ning terlalu banyak bicara. Jiang Qi lalu mencium Seng Ning. Jiang Qi membawa Seng Ning untuk ikut dengannya pergi ke sebuah pesta. Mereka sampai di lokasi parkiran pesta. Jiang Qi menyuruh Seng Ning menangkap pria pengkhianat yang merusak bisnisnya. Jika Seng Ning bisa menemukan pria pengkhianat, maka Pei Mingyu bisa dibebaskan. Jiang Qi menyuruh Seng Ning masuk ke dalam pesta para pria. Itu tugasnya mengamati setiap pria yang ada. Jika menemukan orang yang tidak beres, kembali beritahu Jiang Qi. Seng Ning berjalan masuk ke pesta pria sendirian. Ia melihat banyak pria berkumpul. Ada seorang pria yang melecehkannya, menuduh Seng Ning adalah seorang informan polisi. Jiang Qi masuk ke pesta itu dan melihat keadaan Seng Ning. Jiang Qi mendekati Seng Ning. Ia tetap menyuruh Seng Ning melakukan sesuatu agar memancing siapa pria pengkhianat yang muncul. Seng Ning memeluk Jiang Qi di depan para pria di pesta itu. "Ada seseorang yang telah memukulku di sini. Apa aku adalah kekasihmu? Berani memanfaatkan aku?" "Kenapa tidak? Aku benci dimanfaatkan. Ia adalah wanitaku, tapi aku sudah lelah bermain." Jiang Qi menyuruh Seng Ning bermain game agar pengkhianat bisa ditemukan. Jiang Qi menantang Seng Ning bermain bola biliar. Seng Ning sibuk bermain bola biliar demi memenangkan game. Ia berhenti sejenak lalu melepas stoking kaki untuk menarik perhatian. Lalu ia mengikat rambutnya dengan kain stoking itu. Seng Ning melanjutkan permainan. Jiang Qi mendekatinya. Seng Ning memenangkan permainan lalu ia menunjuk pria yang diduga pengkhianat yang duduk di dekat ring tinju. Pengawal Jiang Qi menyeret paksa pria pengkhianat itu berlutut di depan Jiang Qi. Jiang Qi menyuruh Seng Ning menghabisi pria itu dengan menembaknya. Seng Ning memegang pistol Jiang Qi tapi ia tidak mampu menghabisi pria itu. Ia teringat sebelumnya pernah melukai Jiang Qi yang dulunya bernama Rongming.
Pria itu tiba-tiba berontak memaksa Sening untuk meminum banyak obat perangsang gairah. Sening merasa kepanasan lalu ia memeluk dan mencium Jiangqi yang ada di sampingnya. Jiangqi mendorong Sening yang tiba-tiba menciumnya. Sening dan Jiangqi pergi keluar dari pesta itu dengan mobil Jiangqi. Jiangqi merasa tidak enak lalu ia mencium dan menyentuh Sening yang duduk di sampingnya. Jiangqi mendesak Sening melakukan sesuatu untuknya tapi Sening menolak. Mobil berhenti lalu Sening keluar dari mobil. Jiangqi mendekatinya, mereka berciuman lagi di luar mobil. Jiangqi melihat lengan Sening ada sebuah bekas luka. Jiangqi mengingat masa kecilnya bersama Sening yang di hutan. Ia sendirian di mobilnya memikirkan Sening. Sening berjalan sendirian lalu datang Jiangqi dengan mobilnya. Cepat masuk, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin melihat lagi bekas luka di bahumu. Sening marah tidak mau masuk ke mobil Jiangqi. Jiangqi memberikan jasnya pada Sening agar tidak kedinginan. Lalu Jiangqi pergi. Sening mandi di rumahnya, ia mengingat hal-hal aneh yang ia dapatkan sejak bersama Jiangqi. Jiangqi dan asistennya di rumah sibuk melihat foto-foto Sening masa kecil yang ia dapatkan. Asisten memberitahu jika Sening waktu kecil bertemu Jiangqi di hutan. Jiangqi berniat memperbaiki hubungan. Ia datang ke studio TV Haicheng menemui Sening yang sedang melakukan siaran berita. Pengawal Jiangqi masuk ke studio membawa banyak kado untuk Sening. Jiangqi memberikan kado untuk Sening, tapi Sening marah dan menolaknya. Jiangqi memaksa Sening, ia ingin melihat bekas luka di lengan Sening. Sening makin marah karena Jiangqi mendesaknya di saat siaran TV berlangsung. Jiangqi tidak peduli, ia malah mencium Sening di saat siaran TV berlangsung. Kamu adalah milikku, terlepas siapa identitasku, kamu milikku. Sening menampar Jiangqi. Di mana kamu dapatkan bekas luka di bahumu? Ini tanda lahir, kenapa kamu bertanya itu? Sening lalu pergi meninggalkan studio. Sening di kantornya sibuk bermain internet. Sening melihat foto Jiangqi di internet bersama saudaranya. Sening berjalan pulang, ia diculik seseorang. Sening dibawa ke sebuah acara ulang tahun untuk menemui Bai Jiangjia, saudara Jiangqi. Dan Sue Biki yang ada di situ, ia hanya menjadi kekasih gelap Bai Jiangjia. Sue Biki tampak terus menghina Sening. Sue Biki mempermalukan Sening di depan semua orang di acara ulang tahun salah satu ketua presiden grup Jiang. Ia merayu Bai Jiangjia agar mau membalaskan dendamnya pada Sening. Di rumah, asisten memberitahu Jiangqi jika Sening menderita amnesia, dan sekarang Sening bertemu dengan ketua Bai. Sening disuruh minum minuman keras oleh Bai Jiangjia. Sening membuang minuman itu dan membakar hidangan di meja Bai Jiangjia. Sening berjalan mendekati ketua presiden Bai yang berulang tahun di meja sebelah. Sening berpura-pura ramah pada ketua presiden Bai. Ketua presiden Bai tampak menyukai Sening. Jiangqi datang bersama pengawalnya. Jiangqi marah melihat Sening dipeluk pria lain. Ketua Presiden Bai dan Bai Jiangjia ribut dengan Jiangqi yang datang hanya untuk mengganggu. Jiangqi yang cemburu, ia menyerang Bai Jiangjia yang sudah berani menyentuh Sening. Dia adalah saudaramu. Jiangqi, aku tidak punya permusuhan denganmu. Jiangqi menarik tangan Bai Jiangjia yang menyentuh Sening. Aku masih ingat ini, oh yang ini. Lalu Jiangqi menyakiti tangan Bai Jiangjia yang berani menyentuh Sening. Jiangqi mengacaukan suasana ulang tahun itu. Omong-omong semuanya, Sening adalah wanitaku. Lalu Jiangqi menggendong Sening dan mengantar pulang ke rumahnya. Mereka sampai di rumah Sening, lalu mereka masuk ke ruang tamu. Jiangqi sangat menyukai Sening, ia berusaha menyentuh Sening. Sening tampak menghindar, tapi Jiangqi menciumnya. Sening tidak bisa melakukan apapun karena dominasi Jiangqi. Sening menampar Jiangqi. Jiangqi tidak peduli, ia kembali mencium Sening. Review alur cerita bersambung di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.